Yang selanjutnya wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kalau tadi afdhalul zikir la ilaha illallah, afdhalud du'a alhamdulillah. Kenapa afdhalud du'a, utama-utamanya doa kok alhamdulillah? Nih dibahas di sini. Kenapa? Innama ju'ilal hamdu afdhal li anna du'a ibaratun an dzikri wa ayatluba minhu hajatahu. Ketika kita berdoa, ya Allah, ya Allah, luaskanlah rezeki kami yang halal dan berkah, misalkan kita doa kepada Allah, berarti kita sedang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nih, orang yang berdoa itu berarti ingat kepada Allah. Kalau orang nggak pernah doa, nggak mau doa, sombong, ngerasa nggak butuh kepada Allah, sombong, nggak ada doa-doanya sama sekali. Ketika kita doa kepada Allah berarti kita sedang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Satu. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita mohon agar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, esensi dari doa itu pertama adalah zikir, yang kedua kita berharap agar hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti dua hal ini kita lakukan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita zikir kepada Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini berarti kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa nafas, alhamdulillah, alhamdulillah bisa hadir majelis. Ini hadir majelis ini alhamdulillah perlu disyukuri. Nggak semua orang tergerak untuk hadir, karena ketika hadir berarti kita sedang mendapatkan rahmat Allah. Ketika hadir berarti langkah kita menggugurkan dosa-dosa kita. Ini nikmat. Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Dan dalam satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kamu bersyukur kepada Allah, kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, la azidannakum, sungguh aku bakal memberikan tambah kenikmatan. Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya kita berzikir, ya kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hajat kita juga insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa afdhalud du'a adalah alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala hada khala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah kalami, kalamku kata Allah. Wa ana huwa man qala hadza khala hisni, orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia ada dalam bentengku. Dia berada dalam bentengku, masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, maka orang yang masuk dalam benteng Allah, dia akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit cerita kelak yang paling penting itu bagaimana kita meninggal, kita berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan sambil ngopi aja. Sambil ngopinya diminum biar gak ngantuk. Ya, ini biasa. Kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masya Allah, Nabi Muhammad ini semasa hidup dan semasa ada di akhirat yang dipikirkan adalah umatnya.
Umatnya yang dipikirkan bagaimana nasib umatnya, nggak kepengen masuk surga sendirian kalau Nabi Muhammad. Yang dicari umatnya nasibnya bagaimana. Kelak umatnya Nabi Muhammad banyak juga yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kisah cerita Nabi Muhammad sujud mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah dan mohon agar umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujiannya belum pernah diucapkan oleh Rasulullah selama di dunia. Puji-pujiannya baru diberitahu oleh Allah semasa nanti di akhirat. Dan orang yang di dalam hatinya masih ada kalimat tauhid akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, problemnya yang paling dikhawatirkan adalah orang yang hidup lahir dari keluarga muslim. Kita biasa tinggal di masjid, na'udzubillah min dzalik, akhir hidup imannya tercerabut, kalimat la ilaha illallah nggak ada, na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau orang yang lahir dari keluarga non muslim sih ya silahkan aja, urusannya lain lagi. Biasa ini lahir dari keluarga muslim, hidup biasa di masjid, tapi ternyata dia hilang imannya menjelang kematiannya. Dikatakan di kitab Tanbihul Ghafilin, ini biasanya orang seperti ini kejadiannya adalah orang yang menampakkan seperti orang yang soleh di luaran, tetapi pada saat sendirian maksiatnya luar biasa. Ini Allah marah, murka. Artinya apa? Dia kesolehannya hanya untuk manusia. Giliran dalam kesendirian enggan bermunajat kepada Allah, asik dengan maksiat. Artinya dia tidak menganggap bahwa Allah Maha melihat. Nah, ini murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau imannya tetap ada, la ilaha illallah tetap ada dalam diri kita, kelak sembelangsak apapun hidupnya tetap akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan. Semuanya yang ada la ilaha illallah bakal masuk surga. Jadi yang tertinggal selama-lamanya di neraka hanyalah orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi kuncinya, bagaimana supaya kita akhir hidupnya tetap dengan la ilaha illallah. Ya perbanyak, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Nih, sahabat Abu Hurairah juga pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan duluan syafaatmu ya Rasulullah? Rasulullah dalam satu riwayat menjawab, walaupun dalam riwayat yang lain juga ada. Dalam riwayat yang lain mengatakan aqrabuhum wa ahaqquhum bisyafaati akhirhum alayya sholatan, orang yang paling banyak baca sholawat. Tapi dalam riwayat yang ini dikatakan orang yang paling banyak membaca la ilaha illallah. Jadi ayo, kapan saja waktunya kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Harapannya refleks kalau malaikat Israel tiba-tiba datang, yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.